Hari ini kembali terjadi para aktivis biasa tapi dirubah menjadi audiensi. Pak Ilan, apa yang paling diharapkan oleh para aktivis pada Bapak PJ Bupati Lahat? Ya, kami berharap agar nyambut pemilu dan pemilu kada di Kabupaten Lahat ini dapat berjalan lancar, berjalan aman, kondusif, sehingga masyarakat tidak terbawa arus dan suhu politik dari beberapa mungkin kelompok, golongan atau kepentingan-kepentingan lain. Ya, Pak Raswan, ini bagaimana Pak? Itu keinginan dari pihak aktivis para LSM bahwa Lahat ini harus tercipta stabilitas politik yang keamanannya tercipta dengan sempurna. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi salah satu tugas PJ Bupati Lahat ini adalah melaksanakan ataupun memastikan pelaksanaan pemilu itu berjalan aman, damai, dan kondusif. Ya. Itu salah satu tugas beliau, di samping menjaga inflasi dan menurunkan stunting. Ya. Itu sudah disampaikan oleh Pak PJ Gubernur ketika pelantikan Pak PJ Bupati. Ya. Dan kami yakin beliau juga sangat concern terkait pelaksanaan pemilu yang damai, aman, dan kondusif. Karena itu apabila ada kebijakan yang disampaikan atau dibuat oleh Pak PJ Bupati, kalaupun seandainya itu terjadi adanya respon yang kurang baik, itu kemungkinan karena belum ketemu penafsiran yang sama dengan pemerintah Kabupaten Lahat. Dan insya Allah dengan adanya masukan-masukan dari kawan-kawan aktivis, kawan-kawan masyarakat, kebijakan yang akan dibuat PJ Bupati ke depan akan selalu mempertimbangkan kondusivitas yang terjadi di Kabupaten Lahat. Demikian. Ya, dalam kondisi tahun politik, apakah Bapak PJ juga tetap fokus kepada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lahat yang sudah dituangkan dalam APBD Kabupaten Lahat 2024? Ya, terima kasih. Terkait pelaksanaan APBD Kabupaten Lahat, itu kan sudah disahkan APBD kita. Tentu kewajiban Pak PJ Bupati untuk melaksanakan apa yang sudah tertuang di APBD Kabupaten Lahat tahun 2024. Ya, makasih Pak. Terkait apa yang ingin disampaikan, masalah apa kami persilakan kepada juru bicaranya untuk menyampaikan apa yang disampaikan kepada pemerintah Lahat. Jadi adanya beberapa opini liar, adanya beberapa informasi yang kami dapat di berbagai internet terkait pengangkatan PJ Kades oleh PJ Bupati Lahat sumber dari milioner, sehingga kami masukkan beberapa kawan-kawan dari komunitas. Bagaimana nih Kabupaten Lahat? Kayaknya akan ada gejolak lagi kalau seperti ini. Dan kami sepakat untuk melakukan aksi, yang mana aksi tersebut akan kami lakukan pada tanggal 18 hari ini. Kemudian daripada itu, dengan adanya opini tersebut, kami meminta, memohon, mengajak untuk menjaga persatuan Indonesia, khususnya bumi segala sesuatu. Yang salah kita perbaiki, yang belum ingat kita ingatkan lagi. Karena kami rakyat, jangan sampai jadi korban. Kami masyarakat kecil, kami dari pedagang asongan, karyawan, tukang ojek, buruh, hanya rakyat biasa. Tapi kami jangan sampai menjadi adalah korban daripada perselisihan ataupun ada kepentingan ataupun ya semoga saja ini tidak benar. Itu tujuan kami. Kami mendoakan semoga saja ini tidak benar. Semoga isu liar ini bukan menjadi isu untuk dijadikan ajang perdebatan, permusuhan. Dan saya berkomitmen itu, karena Kamtipmas itu harus kita jaga bersama-sama. Bukan hanya polisi, bukan hanya TNI. Kita juga rakyat juga harus menjaga. Bagian dari kita. Meskipun kita bukan orang baik-baik, mari kita. Apa yang disampaikan oleh agenda jalan itu mungkin saja benar, mungkin saja salah. Tapi yang perlu digarisbawahi dan untuk
diketahui oleh bersama oleh yang ada di sini, kebijakan yang dibuat oleh PJ Bupati itu semata-mata satu, jangan sampai terjadi kekosongan pemerintahan di desa. Kalaupun itu ada kelemahan dan kesalahan, beliau itu manusia biasa. Dan di SK itu disebutkan apabila misalnya terjadi atau dianggap salah akan dibuat sebagaimana mestinya. Per 3 bulan. Untuk yang ini tolong dipahami dulu bahwa ini hanya untuk mengisi kekosongan dulu. Mengisi kekosongan. Nah, setelah itu kan ada evaluasi. Jangankan PJ SKD, PJ Bupati lagi ada evaluasi per 3 bulan. Nah, nanti tolong kawan-kawannya itu kalau memang PJ SKD itu tuh katakanlah bermasalah atau tidak sesuai harapan dari masyarakat, itu akan dilaporkan ke PJ Bupati. Nanti dievaluasi. Itu yang disampaikan beliau ketika Pak Sekda menyampaikan laporan terkait yang kemarin. Jadi mohon kepada kawan-kawan bahwa kebijakan itu tidak sempurna, apalagi diambil dalam waktu yang sempit. Karena itu kami harapkan bahwa apa yang sudah ditetapkan itu dimaklumi dulu. Nanti silakan dilihat, dievaluasi, beri pemahaman kepada kawan-kawan. Karena tidak ada yang sempurna, kebijakan itu tidak ada yang sempurna. Apalagi kebijakan itu diambil dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan, untuk menetapkan 43 orang itu dalam waktu yang sangat singkat, susah kan? Kita melihat. Mungkin yang diangkat itu mungkin bukan putra daerah, mungkin juga tidak bertempat tinggal di situ. Tapi secara umum yang diangkat itu tuh memenuhi syarat apa? ASN, PNS. Kecuali kalau yang diangkat itu ada yang bukan PNS, nah langsung diganti. Semua yang jadi PJ Kades itu tuh 100% adalah PNS. PNS itu ketentuannya tidak disebutkan harus pegawai kantor camat, tidak. Harus pegawai dinas kesehatan, tidak. PNS, pegawai negeri sipil yang berdinas di pemerintah Kabupaten Lahat. Nah, kalau misalnya mereka tuh ada yang bukan pegawai pemerintah Kabupaten Lahat, silakan sampaikan. Tapi kami yakin bahwa yang diangkat itu seluruhnya adalah PNS di pemerintah Kabupaten Lahat. Terlepas dia mau bertugas di mana, kalau misalnya di suatu kecamatan itu tuh ada 10 harus pegawai kantor camat itu semua, mungkin tidak mencukupi. Karena itu diambil dari kecamatan-kecamatan yang lain. Dan yang kami tahu, beliau ini, Pak PJ ini, beliau tidak langsung main tunjuk ini, tidak begitu cara dia. Dia menimbang, dia melihat rekam jejak. Jadi yang nama yang dinaikkan ke beliau itu tidak satu, ada minimal 3. Yang dilihat itu rekam jejak, latar belakang pendidikan. Mungkin pertimbangan beliau mungkin ada yang salah, nah, tapi kan beliau sudah berusaha semaksimal mungkin agar pemerintahan di desa itu tetap berjalan dengan baik.